yang akan menuju takwa. Maka di dalam hidup dan kehidupannya pun untuk memasuki rumah orang harus dengan izin dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang berbahagia serta dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim walaupun hanya lewat video yang sederhana ini. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, perlu diketahui kami adalah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, sekedar sharing saja dalam hal kebajikan, dalam hal kebaikan, menyampaikan sesuatu yang hak, dan kita untuk mencoba untuk menghindari yang batil. Nah, seperti itu. Semoga pertemuan kita kali ini dan insya Allah seterusnya akan membawa manfaat buat kita semua, baik dunia maupun di akhirat tentunya. Karena hidup ini adalah sementara saja, dan hidup yang kekal nanti adalah fase yang keempat, yaitu fase di alam akhirat setelah kita selesai menjalani hidup di dunia ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita berlindung daripada godaan setan yang terkutuk tentunya, dan kita selalu waspada dengan hal-hal yang akan menggelincirkan iman kita. Karena kita sekarang sedang berbicara tentang bagaimana ciri dan dampak orang yang beriman kepada Allah. Dengan iman itulah manusia bisa bertakwa. Dengan takwa itulah Allah memuliakan hambanya. Dan kita berharap itu. Saudaraku sekalian di mana saja berada, maka dalam kesempatan ini, setelah kita bicara tentang ciri-ciri yang telah kita bicarakan di pertemuan yang lalu, mari kita akan lanjut dengan ciri berikutnya. Ini tertera di Al-Quran, di surat An-Nur. Di surat An-Nur, surat yang ke-24, yaitu di ayat 27, Allah memberikan informasi kepada kita dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, kita diseru. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, itu diseru oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, itulah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Jadi adab orang yang beriman itu, apabila kita ingin memasuki rumah teman kita atau kita bertamu di kerabat kita, kita dilarang oleh Allah untuk memasuki rumah itu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Kata Allah, apabila kita melakukan itu, pada saat kita akan minta izin dan bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum, kalau kita ucapkan salam dan mendapatkan izin, maka Allah katakan yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Subhanallah teman-teman semua. Allah memberikan pelajaran kepada kita yang sederhana kita dengar, tapi ini merupakan amal soleh, adab, atau kalau orang bilang itu kesopanan lah.
Tapi kalau ini kesopanan itu adalah norma kesopanan, tapi ini adalah termasuk norma agama. Salah satu norma agama, karena norma itu ada 4 hakikatnya, teman-teman. Ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma agama, dan ada norma hukum. Dalam kesempatan ini kita tidak akan bahas itu. Jadi kalau yang terdapat di dalam Al-Quran, karena itu adalah merupakan kumpulan wahyu dan firman Allah, ini masuk kategori norma agama. Nah, karena ini termasuk adab, tata cara kita bertamu, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, adab ini adalah tidak sekedar kesopanan, tapi ini adalah merupakan norma agama yang harus kita ikuti sebagai seorang yang beriman. Seperti itu, teman-teman. Sederhana banget, teman. Jadi adab kita, ya, kalau bertamu terhadap sesama muslim atau mukmin, itu Allah melarang kita memasuki rumah tanpa kita memberi salam, tanpa diberi izin. Boleh memasuki apabila kita bersalam dan diizinkan oleh penghuninya. Maka kata Allah, apabila kita lakukan itu, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Agar kamu selalu zikrullah, maka lakukan ini. Sampai seperti ini, teman-teman, bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk memasuki rumah saja diatur, diajarin supaya manusia itu memiliki adab, memiliki kesopanan, memiliki nilai-nilai harkat dan martabat manusia. Masuk ke rumah orang yang sudah kita kenal, sebelum diizinkan dan tidak melakukan salam, itu kita tidak boleh memasukinya, dilarang oleh Allah. Kalau Allah yang melarang, berarti ini ada sesuatu yang baik buat kita. Apabila kita langgar, maka kita akan mendapat kemudaratan. Subhanallah. Teman-teman yang akan menuju takwa, maka di dalam hidup dan kehidupannya pun, untuk memasuki rumah orang harus dengan izin dan memberi salam. Salam dalam Islam adalah tidak lain adalah dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang memiliki makna adalah selamat bagi kalian semua. Semoga keberkahan ada kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat juga senantiasa dari Allah buat kita semua. Jadi pendek kata bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu punya makna mengucapkan keselamatan buat kita dan kalian semua, karena setiap salam mesti dijawab, dan juga rahmat serta keberkahan senantiasa berada di diri kita dan kalian semua. Itu seperti itu kalimatnya. Subhanallah. Salam itu sudah memberikan doa kepada orang yang memberi salam dan yang menjawabnya, saling mendoakan agar kita selamat, mendapat rahmat dan keberkahan. Itulah Islam mengajarkan beradab, bersopan santun, kalau bahasa norma kesopanan, bahwa apabila kita bertemu sesama muslim, mengucapkan salam, saling mendoakan antara satu dengan lainnya. Maka kita sebagai orang yang ingin menuju takwa kepada Allah, kuatkanlah iman dan Islam kita. Teguhkanlah iman kepada Allah dan Rasul-Nya, agar semua aktivitas kita punya nilai ibadah. Nah, demikian teman-teman. Jadi adab ini adalah merupakan adab yang sangat digarisbawahi, karena kalimatnya adalah janganlah. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah sebelum mendapat izin dari penghuninya dan mengucapkan salam. Sampai seperti itu Allah melarangnya apabila kita masuk ke rumah tanpa izin. Berdosa kita.
Maka seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mesti hati-hati dalam bertindak dan berbuat. Sesama manusia harus saling harga menghargai. Karena manusia punya harkat dan martabat yang harus dijunjung. Karena memang manusia itulah hamba Allah, makhluk Allah yang diberikan akal pikiran sehingga kemuliaan ada di situ. Perbedaan antara makhluk yang lain dengan manusia adalah akal pikiran dan kecerdasan di dalam berpikir itu berbeda. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mungkin ini bisa bermanfaat ya, dampak daripada orang beriman serta ciri-cirinya yang bisa kita lakukan, kita pahami, sehingga makin hari hidup kita akan berkualitas. Hari ini harus lebih baik hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tentunya itu mutu kita bersama. Sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang berpikir, sebagai orang yang selalu ingat kematian. Karena orang cerdas adalah orang yang ingat kepada kematian. Teman-teman sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.